warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Dania Jaidi dari kelas Psikologi 2B. Dalam video ini, saya akan menjawab soal dari ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu Dewi, mata kuliah Sejarah Aliran Psikologi. Untuk jawaban soal yang pertama yaitu manfaat belajar sejarah, yaitu agar kita dapat menghargai zaman prasejarah dan menjadikannya pelajaran di zaman sekarang, dan juga agar kita lebih mensyukuri keadaan yang ada di zaman sekarang. Dan manfaat dari mempelajari psikologi, kita lebih mudah untuk memahami emosi seseorang, jadi kita tidak akan mudah bersikap terhadap orang-orang baru yang ada di sekitar kita. Untuk jawaban yang nomor 2, ada 7 tahapan. Tahap yang pertama yaitu fase prenatal atau fase sebelum lahir. Mulai masa konsepsi sampai proses kelahiran yaitu 9 bulan atau 280 hari. Tahap yang kedua yaitu tahap infansi atau bayi. Mulai lahir sampai usia 10-14 hari. Tahap yang ketiga yaitu ada tahap babyhood, mulai dari 2 minggu sampai usia 2 tahun. Tahap yang keempat yaitu ada tahap childhood atau anak-anak, mulai usia 2 tahun sampai masa remaja atau masa puber. Tahap yang kelima yaitu adolescence atau puberty, itu ada pada usia 11 atau 13 tahun sampai usia 21 tahun. Tahap yang kelima ini memiliki 3 fase. Yang pertama, pre-adolescence. Pada umumnya wanita usia 11 sampai 13 tahun, sedangkan pria lebih lambat dari itu. Yang kedua, early adolescence pada usia 16 sampai 17 tahun. Dan yang ketiga ada late adolescence, masa perkembangan yang terakhir sampai masa kuliah di perguruan tinggi. Nah, tahap yang keenam yaitu dewasa dini. Itu ada pada usia 22 tahun sampai 40 tahun. Dan tahap yang keenam yaitu dewasa media pada usia 41 sampai 60 tahun. Dan tahap yang ketujuh yaitu lanjut pada usia 61 tahun dan seterusnya. Jawaban untuk nomor 3 yaitu pengaruh psikologi pada rasionalisme, yaitu terdapat pendapat bahwa akal itu merupakan sumber dari pengetahuan. Itu merupakan pendapat karena adanya psikologi. Rasionalisme itu terpengaruh dengan adanya psikologi karena akal manusia itu dapat dibaca atau dapat kita nilai dengan adanya ilmu psikologi. Dengan adanya keterlibatan psikologi, maka rasionalisme itu dibekali dengan ilmu yang tepat untuk menjelajahi pikiran manusia tanpa harus tersesat. Teori empirisme ialah psikologi pendidikan yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan individu dan menyatakan bahwa perkembangan individu itu tergantung dari keadaan lingkungannya di mana dia berada, sedangkan pembawaan tak berpengaruh. Jadi di sini psikologi sangat mempengaruhi empirisme. Untuk jawaban nomor 4 yaitu aliran psikologi yang relevan dengan pelaksanaan pendidikan di Indonesia, yaitu teori belajar behaviorisme. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Teori ini lalu digeser dan digantikan oleh teori kognitivisme. Teori kognitivisme mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan, sehingga pengetahuan itu bersifat non-objektif, temporer, serta selalu berubah. Belajar merupakan pemaknaan pengetahuan, sedangkan mengajar itu menggali makna. Pada teori ini, otak berfungsi sebagai alat menginterpretasi sehingga muncul makna yang unik, sehingga bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan yang dipelajari. Dengan adanya teori kognitivisme, peserta didik akan memiliki pengetahuan yang lebih luas. Namun, pada teori kognitivisme, peserta didik akan memiliki kemampuan yang berbeda-beda.
Perbedaan ini akan dapat menimbulkan kesenjangan antara peserta didik apabila seorang guru tidak dapat mengontrol perbedaan yang terjadi. Sehingga siswa yang pandai akan semakin pandai dan yang kurang pandai akan semakin tertinggal. Untuk jawaban nomor 5, yaitu pada masa pandemi COVID-19 ini memang masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti aturan pemerintah untuk social distancing dan diam di rumah saja. Bagaimana caranya? Menurut saya yaitu dengan menggunakan metode penyuluhan dan pemberian solusi bagi yang keberatan. Penyuluhannya yaitu dengan menjelaskan dampak dari ketidakdisiplinan kita pada peraturan yang telah diterapkan. Contohnya yaitu diam di rumah saja, yang mana dengan itu bisa memutus tali rantai penyebaran COVID-19. Membiasakan diri di rumah aja, serta memanfaatkan waktu berkumpul dengan keluarga juga bisa diterapkan. Terus, solusi bagi yang tetap tidak mematuhinya mungkin bisa dilakukan dengan penerapan hukuman pelanggaran seperti denda bagi yang tidak menggunakan masker, dan bisa dengan memberikan banyak keringanan. Solusi bagi yang tetap tidak mematuhinya mungkin bisa dilakukan dengan penerapan hukuman pelanggaran, seperti contohnya denda bagi yang tidak menggunakan masker, dan bisa dengan memberikan banyak keringanan bagi kepala keluarga yang kurang mampu, yang memiliki alasan ekonomi untuk tidak mau diam di rumah, seperti memberi sembako, memberikan penangguhan pada biaya cicilan, dan sebagainya. Untuk jawaban nomor 6, menurut saya masih belum. Karena setiap pendekatan dalam psikologi itu memiliki dasar yang berbeda-beda. Jawaban untuk nomor 7 yaitu terdapat 9 aliran psikologi. Aliran psikologi yang pertama yaitu strukturalisme. Tokoh pendukungnya Wilhelm Wundt. Penjelasan serta kontribusi terhadap perkembangan psikologinya yaitu strukturalisme merupakan sebuah paham atau pandangan yang menyatakan bahwa semua masyarakat dan kebudayaan memiliki suatu struktur yang sama dan tetap. Strukturalisme berasal dari bahasa Inggris. Strukturalism, Latinnya yaitu strure atau membangun. Struktura berarti bentuk bangunan. Strukturalisme berkembang pada abad 20. Muncul sebagai reaksi terhadap evolusionisme positif dengan menggunakan metode-metode riset struktural yang dihasilkan oleh matematika, fisika, dan ilmu-ilmu lain. Struktur aliran yang kedua yaitu fungsionalisme. Tokoh pendukungnya William James, J.R. Angel, James MC. Penjelasan serta kontribusi terhadap perkembangan psikologinya yaitu fungsionalisme adalah teori filsafat yang menganggap fenomena mental dalam kesatuan dinamis sebagai suatu sistem dari fungsi untuk pemuasan kebutuhan yang sifatnya biologis. Fungsionalisme adalah sebuah pemikiran yang tidak menolak substansi imaterial, tetapi menyatakan bahwa pada akhirnya semua substansi bersifat material. Fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Aliran psikologi yang ketiga yaitu asosiasisme. Tokoh pendukungnya Ivan Petrovich Pavion. Penjelasan serta kontribusi terhadap perkembangan psikologinya yaitu asosiasisme merupakan hubungan antara suatu informasi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Hal tersebut berarti suatu hal baru akan lebih mudah bila diingat, memiliki kaitan seseorang sebelumnya. Tanggapan adalah sangkut paut antara tanggapan satu dengan yang lain dalam jiwa. Aliran psikologi yang keempat yaitu psikoanalisis atau psikologi dalam. Tokoh pendukungnya bernama Franz Anton Mesmer. Penjelasan serta kontribusi terhadap perkembangan psikologinya yaitu psikoanalisa adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Aliran psikologi yang kelima yaitu behaviorisme.
Ya. Tokoh pendukungnya Watson sama Skinner. Penjelasan serta kontribusi terhadap perkembangan psikologinya yaitu penjelasan serta kontribusi terhadap perkembangan psikologinya yaitu behaviorisme atau aliran perilaku, juga disebut perspektif belajar, adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Aliran psikologi yang keenam yaitu Gestalt. Tokoh pendukungnya bernama Max Wertheimer. Penjelasan serta kontribusi terhadap perkembangan psikologinya yaitu psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam teori psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Aliran psikologi yang ketujuh yaitu humanistik. Abraham Maslow sebagai tokoh pendukungnya bernama Abraham Maslow. Penjelasan serta kontribusi terhadap perkembangan psikologinya yaitu humanistik adalah aliran dalam psikologi yang muncul pada tahun 1950-an sebagai reaksi terhadap behaviorisme dan psikodinamika. Aliran ini secara eksplisit memberikan perhatian pada dimensi manusia dari psikologi dan konteks manusia dalam pengembangan teori psikologis. Aliran psikologi yang ke-8 yaitu transpersonal. Tokoh pendukungnya bernama Abraham Maslow. Penjelasan serta kontribusi terhadap perkembangan psikologi yaitu psikologi transpersonal adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mengintegrasikan aspek spiritual dan transendensi pengalaman manusia menggunakan kerangka psikologi modern. Psikologi transpersonal juga telah membuat kontribusi untuk bidang psikoterapi dan psikiatri. Aliran psikologi yang ke-9 atau yang terakhir yaitu aliran psikologi Islami. Tokoh pendukungnya bernama Al-Kindi dan Al-Farabi. Penjelasan serta kontribusinya terhadap perkembangan psikologi yaitu Islami adalah istilah umum yang merujuk kepada nilai keislaman yang melekat pada sesuatu. Sesuatu yang dimaksud bisa saja dalam bentuk karya seni atau tradisi, pendidikan, budaya, sikap hidup, cara pandang, teknologi, ajaran, produk, hukum, lembaga, negara, dan lain-lain. Untuk jawaban nomor 8, saya setuju dengan statement tersebut bahwa menahan amarah, menahan emosi itu dapat menyebabkan kesehatan tubuh kita itu menjadi menurun, merusak. Dan statement tersebut itu berhubungan dengan psikoanalisis, bahwa alam bawah sadar kita itu sangat berpengaruh dalam pembentukan sikap. Pada intinya, menahan amarah, menahan emosi itu dapat merusak kesehatan mental kita dan merusak kesehatan pada tubuh kita. Seperti contohnya, apabila kita telah berbuat janji kepada seseorang dengan janji pukul 4 sore untuk bertemu di suatu tempat, tetapi seseorang tersebut malah datang setengah 5 atau mungkin jam 5 sore. Jadi kita merasa marah terhadap seseorang tersebut karena telah telat datang dan tidak menghargai kita yang telah menunggu. Apabila kita merasa marah, harusnya kita meluapkannya daripada kita menahan amarah tersebut. Karena apabila kita menahan marah, dada kita terasa sakit. Apabila keesokan harinya kita menahan amarah lagi dengan seseorang tersebut dengan kesalahan yang sama, kita tidak bisa marah lagi, dada kita akan sakit lagi. Akan terus seperti itu sampai akhirnya kesehatan kita menurun karena kita menahan emosi. Sakit yang ada di dada kita tidak bisa kita luapkan. Lebih baik kita luapkan ketika kepala kita dingin, ajak bertemu orang tersebut dan bicarakan baik-baik apa yang tidak kita sukai dari dia. Yaitu seperti contohnya ya tadi itu, mungkin karena kamu tidak tepat waktu, tidak menepati janji untuk datang pukul 4, kamu selalu seperti itu. Setiap kali janjian pukul 4, dia datang selalu pukul 5. Kamu harus sampaikan itu agar hati menjadi tenang, menjadi lega, beban yang ada di dada kita itu menghilang.
dengan meluapkannya kita terhadap rasa emosi itu. Jawaban untuk nomor 9 yaitu cara agar kita tidak terpengaruh dengan lingkungan yang tidak baik, yaitu kita harus bisa membawa diri dengan aturan-aturan diri yang kita bawa dari keluarga. Apabila sudah terdapat dalam diri kita aturan-aturan yang baik, maka kita harus bisa menerapkannya dimanapun dan dalam lingkungan yang buruk tersebut. Menjadi positif dalam lingkungan yang negatif itu ada caranya. Kita harus memiliki prinsip positif yang kita bawa dalam diri, jangan mudah diisi dengan hal-hal negatif yang ada di lingkungan kita sekarang. Jawaban untuk nomor 10 yaitu aliran yang pertama adalah aliran strukturalisme, yang pertama kali dikemukakan oleh Wilhelm Wundt, di mana aliran ini untuk menemukan struktur kesadaran yang kemudian mengembangkan hukum-hukum pembentukannya. Aliran strukturalisme disebut juga dengan psikologi elementalisme, yang mana selain elemen dasar, kesadaran juga dipandang sebagai elemen utama kejiwaan atau kehidupan mental. Yang kedua adalah aliran fungsionalisme. Berarti aliran yang merupakan aliran psikologi yang bersifat dominan pada masanya dan merupakan hal utama yang perlu dipelajari mengenai perkembangan keilmuan psikologi. Aliran fungsional terlahir dari pragmatisme sebuah filsafat. Cukup sekian dari saya, itulah jawaban-jawaban yang sudah saya kerjakan untuk UAS Sejarah Aliran Psikologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.